Hey, baik lagi bersama gua Pandu. Dan kenalin sekarang gua lagi sama brother gua, sahabat gua gila yang wah parah dan super duper parah. Kenalin Pak, nama lu siapa Pak? Biar pada tahu nih orang-orang. Halo, ya kenalin nama gue Iqbal Nade, teman kampus sekampusnya Pandu di Jakarta, di salah satu kampus di Jakarta. Gitu. Nah, jadi buat lu yang kemarin yang gua suka atau yang lagi gua sama Kak Aswan atau yang sama yang lainnya, kalau gue bilang yang Iqbal itu ya ini sahabat gua, gila kontras banget ya badannya, kurus dan subur. Kontras banget. Cuma ini gue versi gemuknya dan ini Iqbal versi kurusnya, mungkin kayak gitu bisa jadi ya kan dibilang ya. Dan semalam juga gue udah podcast juga kita balik. Iya, cuma ada kendala mic-nya nggak terkenal. Ini sekarang nyala nggak? Sekarang nyala Pak, iya. Nah, Dan juga kan semalam dipantau terus tuh sama siapa ya? gitulah, ada yang mantau kan. Oh. Nggak enak juga gue ngomongnya kan, kayak Hmm. mau ngomong gini kayak canggung, kayak gimana gitu kan. Kalau sekarang kayaknya kan udah enggak nih, ya udah lah kan. Dan juga gue mau bahas tentang lu nih Pak. Kan anak-anak kan kayak udah lama nih gak ketemu-temu kan kayak teman-teman kita. Dan juga kayak nggak tahu kesibukan lu di mari apaan ya kan, kayak gimana. Terus juga lu ngapain aja. Dan gue mau tau lah dikit-dikit kayak tentang lu. Kesibukan lu apa sih Pak sekarang ini? WFH aja WFH. Ya WFH tuh apa? Maksudnya kan work from home. Ya pasti kegiatan lu. Apa kesibukan lu gitu. Nggak ada kesibukan sih Pak sebenarnya. Kan semalam juga kita udah bahas, cuma kita diulang lagi gara-gara semalam kagak ada mic. Mereka nggak tahu, jadi nggak usah bahas lagi semalam. Begitu lah. Gue nggak ada kesibukan, gue gini-gini aja. Ya, lagi ngejalani, lagi ngerintis usaha yang semoga aja bisa go bigger gitu, yang make me rich lah. Wes. One of the rich guy in kampung. Tuh. Lu ngerti? Bukan di kota anjing. Lu ngerti kagak? Gua kagak ngerti. Dan kata Itu, Bang. yang ini Pak apa? Yang ada lu, dia Iya. kan bikin itu juga. Kalau lu bikin itu gak sih Pak? Enggak, gue enggak. Kenapa lu nggak bikin itu tuh? Belum tertarik dan belum ketemu konsepnya. Memang sepertinya menggiurkan sih ya. Ya bisa menggiurkan emang. Dari benar. penghasilan per hari, per bulan, per minggu itu udah menggiurkan. Kalau youtuber gede termasuk Anda insya Allah nantinya. Amin ya Allah, mudah-mudahan bisa banyak subscriber, bisa tembus juga berapa juta gitu ya kan subscribernya. Iya. Ngopi bareng. Ngopi bareng Panjul. Yo. Oke. Boleh nama YouTube dulu siapa sih? Kalau ada yang mau tahu atau sekaligus gue promosi di sini, YouTube adik gua namanya Ayem Ayunade TV. Bisa nanti langsung cek di deskripsi. Oke, nanti gue cantumin di sini lah. Ya, cantumin di deskripsi. Kalau ini ya yang buat lu yang suka doyan-doyan Korea. Ya gitu-gitu. Ya kan? Gitu-gitu bisa. Ya, vlogging tentang makanan random lah kayak macam Pandu lah gitu. Masih YouTuber kecil, masing ngerintis lah. Cuma ya siapa tahu kalian bisa bantu dengan subscribe. Selain subscribe ke channel ini, subscribe juga ke channel adik gue. Masuk. Guys. Dan lu kalau mau tahu itu bahasa Koreanya paseh banget cuy. Paseh gila bahasa Koreanya. Gua apa sih juga. Gua aktif lah. Ya aktif lah. Gua ngeliatnya kayak kok bisa gitu ya kan, karena bisa. mungkin gara-gara les. Lah gua bahasa Inggrisnya belepotan apalagi Koreanya. Tadi lu lancar banget itu. Ya, Yang bisa gua dibilang lancar lah, lumayan. Not bad lah, not bad. Tapi Jadi kalau butuh tour guide
ke Korea bisa kontak beliau mungkin. Kalau gue gratis kali ya. Karena kemarin backpackeran ke Korea lumayan nggak mahal guys, nggak mahal. Berapa tuh? Habis satu orang mungkin bisa 10.000, 10 juta mungkin. Tapi udah termasuk murah, ya kan? Mahal Pak kalau menurut gue. Mahal lah. Gue mendingan ke Sukabumi daripada Korea. Iya kan ceritanya Korea. Oh iya benar. Bukan ke Sukabumi mah naik motor isi gocap bensin jadi. Anjing. Nah, berarti buat gue yang mau jalan-jalan ke Korea, lu kagak bisa bahasanya, boleh lah. Boleh. Ya kan, buat biar apa tour guide? Asal pakai kode redeem code di bawah ya. Pandu oke dong. Bisa cek website ya. Anjing. Dan untuk lu misalnya kalau anak-anak nih kayak main Instagram, lu tak ada nggak sih Instagram? Boleh. Ada, nanti langsung di deskripsi aja. Langsung aja ya? Langsung di deskripsi aja. Ya walaupun gua nggak aktif sama sekali di sosial media, hanya sekedar penikmat kalau gua. Betul. Tapi gini Pak, kan lu ngapa sih? Kenapa? Nah, ini harus lanjut. Nggak, jadi kayak kan kemarin kan gue kayak udah ngobrol kan sama si Kaswan, sama Sugeng juga, yang gue obrol tentang Kaswan dulu lah ya. Jadi gini loh, kan ya lu tau lah permasalahan gue. Ya. Yang sama-sama ditinggal nikah, masih Kaswan. Kan tapi lu juga sama kan? Sama, udah trio sad boy. Sama. Udah ada obat, udah trio sad boy. Yang gue bilang yang ada 3 pria yang ditinggal nikah, sahabat gue ya ini salah satunya. Salah satunya gue. Iqbal, gue. Ini ngelanjut drama yang kemarin nih. Kalau kalian ngikutin dari awal, harus. Jadi gimana sih Pak kalau menurut pandangan lu kalau ditinggal nikah gitu? Ya udah nggak, bukan jodohnya sih Pak sebenarnya. Ya itu pasti. Iya. Pasti kalau udah bukan jodohnya. Ada rencana lain Tuhan kasih ke kita ya. Ada rencana lain. Tapi kan kayak lu pacaran sama dia tuh awal-awal kan kayak ada kan jenjang ke pernikahan gitu kan. Mungkin pembahasan awal ada, cuma setelah sekian lama nggak ada. Karena memang masih muda, ya kan, masih ya udahlah, jalanin aja. Gitu. Kalau untuk yang 2 kali sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak 2 kali juga, ya kan, sekali. 2 kali jatuhnya. Katanya. Karena yang satu, yang ex kemarin, yang sebelumnya itu jatuhnya nggak ninggalin nikah, tapi ya berpisah, kita berpisah. Oh, ada jeda waktunya. Iya, ada jeda waktu baru beliau nikah gitu. Itu bukan ditinggalin nikah jatuhnya. Biasalah namanya hubungan pasti ada waktu bosannya. Ya, ada ya nggak kecocokan lah di antara mereka berdua ya, gua pribadi berdua sama dia gitu. Tapi kan gue bahas lagi nih yang semalam nih ya kan, yang gagal itu. Jadi gini, kan kayak lu kan udah putus nih sama yang itu juga tuh. Kan dulu tuh. Dan lu sempet juga kayak mencari orang lain untuk memperbaiki hati lu. Bukan memperbaiki hati, tapi mengisi kekosongan karena sebelumnya ada yang mengisi gitu. Jadi biar nggak kosong dan menyesuaikan nantinya biar bisa sendiri, biar bisa single terus tanpa harus sedih berlarut-larut gitu. Ya. Tapi lu sama aja kan kayak gitu, kayak menggunakan seseorang untuk melupakan seseorang dong ya kan ya. Bisa dibilang gitu kalau jahatnya. Kalau jahatnya gitu. Tapi kalau ya baiknya ya. Tapi enggak. Nah, mana mungkin sih lu kayak lu nih kayak pengen ngelupain dia tapi pakai dia dulu. Nggak ada perasaan, pasti lu ada perasaan lah waktu dulu. Sama yang pas udah ditinggal nikah nih ya kan. Terus lu ke perempuan yang satu ini. Pasti lu ada perasaan dong sama dia. Pada saat waktu itu yang pertama kali yang temen dia juga mantan guanya nggak ada sih. Karena latar belakangnya juga nggak kurang bagus. Jadi gue kayak memanfaatkan aja. Karena duitnya lumayan, enak rasanya. Rich Cilegon nih. Bukan begitu, Rich enggak. Ya kan fuckboy Cilegon kayak gini. Fuckboy juga. Ada kesempatan kenapa nggak kita ambil? Oh iya, betul. Promot.
Nah kan kayak kalau gue nih, untuk soal yang tinggal nikah nih udah kan kaget gue anjing. Sorry guys. udah ketemu nih orangnya kan yang sama-sama tinggal nikah, gue, Kaswan sama Iqbal ya kan. Nanti mungkin ada lagi yang tinggal nikah yang lain-lainnya kan belum tahu juga, makanya kan belum di dokumentasi. Makanya kan gue bikin kayak begini tuh buat dokumentasi aja. Jadi suatu saat nanti misalnya kalau kelak kita udah tua, udah punya anak, anak kita pengen dengar cerita kita ya ada di sini gitu, bisa dilihat lagi ya kan. Atau calon bini kita nanti ya kan, ada di sini dokumentasi. Dan kalau misalnya untuk umur yang sekarang, kan gue kemarin udah ngomong sama Sugeng nih, untuk umur sekarang yang kira-kira lu pengen nikah muda atau gimana Pak? Pandangan lu tentang nikah muda tuh? Iya, balik lagi sebenarnya umur tuh cuma angka. Jadi nggak ada kata muda, nggak ada kata tua. Iya, nikah pada saat siap, udah. Siapnya kalian di umur berapa? Gitu. Walaupun hanya sekedar angka umur. Siapnya kapan? Tapi kan ada aja nih kayak apa? Kayak orang kayak gue nikah belum siap karena belum mapan. Karena belum ada materi, ya kan. Ntar anak bini gue mau dikasih makan apa? Bener nggak? Tapi kan ada juga yang kayak satu nih, gimana ntar rezekinya bisa dicari bareng-bareng, bener nggak? Nah, lu yang mana nih di antara kriteria yang dua ini? Gue opsi yang pertama. Lu opsi yang pertama, nunggu mapan dulu. Nggak perlu mapan, bisa mencukupi. Bisa ada tabungan, bisa ada jajan lebih baru nikah gitu. Iya. Tapi target umur berapa buat nikah? Gua nikah 30. Target umur 30 dan sekarang masih di bawah 30 lah ya. Iya, masih ada lah ya beberapa tahun lagi ya untuk ini. Tapi kalau 30 itu jatuhnya nikah muda apa enggak sih? Enggak juga, sebenarnya udah terlambat ya. Cuma nggak terlalu parah gitu. Jadi udah di ujungnya gitu loh. Kalau dalam tabel pernikahan tuh, kalau kalian lihat di artikel di Google terutama, itu pasti ada tabel-tabelnya. Memang idealnya umur 25 gitu. Cuma 30 tuh udah telat tapi nggak terlalu parah gitu. Kan kayak gue bener kayak gitu kan. Misalnya kan gue juga nih yang gue belum bilang, kayak gue kan kemarin kan dari Jakarta berangkat ke Cilegon, gue naik motor, gue pengen tahu daerah sini. Yang pertama tuh gue lebih dulu. Gue kemarin kayak rencananya ya kan, yang rencananya gue kemarin kayak gue kesini mau sama temen gue si Kaswan. Cuma gara-gara nggak jadi, ada kendala ya kan, terus batal Kaswan. Dan gue udah siap, udah kayak pikir mateng-mateng, masa gue nggak jadi sih mau ketemu sahabat gue, bener gak? Masa ada yang ngalang-ngalangin ya kan? Nah gue nggak gitu orangnya, kayak gue mau ketemu sahabat gue gimana pun caranya, gue berangkat, entah itu naik bis, kereta atau mobil, bener gak? Nah karena gue ya udah gue jalan dengan serinya waktu, ternyata tuh enjoy men, walaupun gue belum tahu jalannya ya kan, belum tahu medannya kayak gimana. Yang penting kan udah diselok sama dia, ya udah gue jalan. Tapi enjoy, berangkat sendiri tuh enjoy sumpah. Kayak sambil nenangin pikiran, relax, shit, enak banget. Dan kemarin kan ada nih di vlognya yang ada, pokoknya ada di vlognya sebelum video ini ada. Betul. Cek masuk. Gimana? Ya? Lanjut. Oke. Tadi ada kendala dikit. Jadi kan kayak untuk vlog tadi tuh dari perjalanan gue dari dari Jakarta ke Cilegon, ada videonya berikutnya. Dan kayak semalam tuh gue diajak jalan-jalan kayak keliling kota Cilegon lah, termasuk makan juga, nggak keliling semua. Cuma ya seenggaknya gue diajak keluar ya kan, tahu lah tempat-tempat Cilegon, tempat-tempat nongkrongnya gitu kan. Nah untuk sekarang Pak, kira-kira lu udah ada pasangan belum sih Pak? Udah. Alhamdulillah gue udah ada. Alhamdulillah. Tapi diseriusin lagi Pak? Keinginan kita gampang gitu? Karena ya emang sih bener sih. Di umur yang udah terbilang tua. Ya, tuh. Kalau untuk cari pasangan untuk main-main udah telat. Iya. Udah bukan masanya. Pak.
dia udah jalanin dulu sambil kita seriusin, syukur-syukur jadi ya alhamdulillah. Syukur-syukur jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gimana nih, Bang? Ganteng gak ganteng kan? Subur lagi, ngeliatin aku. Ayo, yang semangat semalam ya? Iya, makanya kan gue bilang mungkin gini Pak, kalau semalam tuh kita happy, enjoy kayak topik yang langsung apa? Yang langsung begitu aja lah, malah begitu aja. Karena mungkin ada kendala ya kan, ada kendala gara-gara memang karena ada kembangan mic-nya mati. Jadi ya kita retake lagi sekarang. Retake lagi. Semalam tuh sebenarnya kesel banget anjing, kayak ini bangsat kok apa gini, udah bagus-bagus ya kan, cuma nggak ada suara anjingnya tuh. Nah makanya sekarang ngetek ulang lagi sebelum gue balik lagi ke Jakarta. Jalan gue tag lagi saat ini. Tadinya tuh gue mau pulang pagi, cuma ya itu tadi gara-gara semalam itu nggak ada suara, ngetek ya udah ngetek jam siang ini, nanti sore paling habis ini gue balik. Apa lagi? Jadi apa ya, bahas apa lagi Pak? Sebenarnya gue juga bingung anjing. Iya. Semalam tuh ada aja ngalir gitu. Iya, ngalir aja. Kalau udah sekarang udah bingung. Apa ya? Apa dong? Inilah yang lu kangenin soal tongkrongan waktu kita ngampus dulu lah, gimana sih? Ya kumpulnya aja seru-serunya aja. Kadang yang kita kangenin itu. Suasananya, vibe-nya beda sama di kota gua sama kota Jakarta, beda vibe. Lebih enak di sana, pergaulannya lebih enak di sana, pertemanannya lebih enak di sana, lebih erat di sana dibanding di sini yang kebanyakan baper. Shit, pasti setiap tongkrongan pasti ada yang begitu Pak. Iya, baper mulu, udah capek. Udah pada tua masih pada baper. Nah, tinggal lakunya. Emang itu sifat kayak begitu, ya kan? Itulah. Ya. Pertama kali gue ketemu Iqbal itu jadi gini men ceritanya. Makanya gue bisa ketemu sahabat gue ini ya Pak. Sampai sekarang gue sahabatan dia Pak. Mantap. Gue tuh pertama kali ketemu pas semester 1 itu kita kan ngambil jurusan sistem informasi. Iya, salah satu universitas bergengsi di Sumatera Barat. Parah, itu kalau kuliah full mulu terus parkiran. Oh, pasti. Terus juga pas tempo hari kan kita masuk malam ya, pokoknya malam lah, keluar malam pas di kafe. Nah dari itu kan ada tugas suruh install aplikasi Borlang C++. Nah dan gitu gua installnya itu di salah satu kafe yang ada di Cengkareng di Cendrawasih. Nah gua pada nginstal semua ke situ, dan yang gua install tuh gak bisa karena kenapa, Borlangnya itu Windows 7 dan untuk laptop gue itu speknya Windows 10, jadi belum bisa. Nah dan gue itu pertama kali ngeliat dia tuh, dia di dalam Pak, dia sama cewek, cantik-cantik tuh ceweknya sumpah dah. Tuh yang waktu itu namanya ini siapa, sebutin jangan sih. Selalu. Oh iya, jangan lah ya. Jangan lah pokoknya. Udah berkeluarga jangan, udah punya anak kasihan. Betul. Iya, nggak enak, kita hormatin suaminya. Hormat. Jadi itu ada 2 cewek di situ. Sama salah sih sebenarnya. Nggak masalah ya. Sebutin Mbak ya. Selalu. Ya udah di situ ada Ani, ada Puspita, ada Titin kalau nggak salah, ya kan, sama siapa lagi gue lupa. Dan si Eko. Nah, jadi di situ dia tuh lagi ngepep, udah ngepep. Gue bilang anjing, gila nih bocah, gue bilang udah ngepep ya kan. Sedangkan gue kayak baru tahu pep itu apa sih, ya kan, kayak Nora anjing, sumpah gue Nora di situ. Gue masih perokok Pak, masih perokok. Gue bilang ih anjing nih gue merokok kan, ngepep, gue nggak tahu namanya tuh. Dan gue ke dalam, gue nanya, lu udah install aplikasi apa? Gue langsung nanya ke Pepsi, gue lupa dah. Iya gitu, kurang lebih sih lupa. Ya kan, pokoknya intinya gue nyobain vape lu ya kan, nyobain kan. Nah karena dia tisuin kan gak enak, dan habis gue tisuin lagi, bekas jigong takutnya kan. Ya udah di situ kayak mulai deket, dan di situ lu pas pulangnya nganterin salah satu cewek ya? Kayaknya
Si Hani tuh. Oh si Hani ya betul. Mungkin nggak tahu saya, gue lupa. Betul. Gue lupa, udah lama, udah 2017. Ya udah lama lah. Dan itu nganterin. Nah nggak lama kayak selang waktu tuh kayak kita sering nongkrong ke suatu kafe yang ada di mana? Belakang rumah sakit Cengkareng. Nah di situ dan lu pun udah jadian ya kan? Mungkin kayaknya. Iya kan? Ya pokoknya gitulah. Gitulah. Ya salah. Namanya juga ya begitu yang kemarin tuh. Terus gua sering nongkrong lah di situ, emang kayak gua akrab sama dia tuh kayak begini. Sering nongkrong sono sini sampai sekarang kayak anjing nih kayak nih orang kayak enak nih gua bilang. Sama. Ini orang enak makanya gue jadiin temen. Kalau kagak gue tendang. Kalau kagak enak dilepehin. Tendang. Makanya kan gue bilang anjing ini enak sih. Makanya gue sampai sekarang jadi sahabat, makanya gue dari jauh-jauh hari dari dulu tuh sebenarnya gue pengen kesini Pak. Iya. Cuma ada kendala dari segi materi atau kayak waktu lebih tepatnya materi. Gue percaya YouTuber berkelas amin, ini amin. Banyak AdSense sudah banyak. Amin. Terus juga gue kayak ngerasa nggak enak gitu kalau mau main kesini. Takutnya kayak jadi beban dulu. Gue nggak enak. Emang beban banget. Beban. Gue kayak anjing ntar gue kesono gimana ya, gue di inilah pemikiran jeleknya begitu nih orang. Bukan jelek tapi gue lebih ke mawas diri tau gak? Iya. Kayak anjing. Cuma berlebihan. Nah takutnya sampai sono gue nggak dirangkul, cuma udah sono balik lagi anjing. Nah dan akhirnya pemikiran gue salah, sampai sini gue dirangkul ya kan, kayak udah dijamu banget lah menurut gue ini, dijamu banget ini, udah istimewa banget gila, sampai ngopi bareng Pandu gila. Terus juga gue diajak keliling-keliling tuh ke area-area Cilegon lah, walaupun nggak keliling-keliling banget, nggak kenal semuanya, sehingga gue diajak nongkrong keluar dikit lah biar gue tahu suasana sini tuh gimana, biar nggak di rumah terus. Dan gimana ya Pak ya, apa lagi ya kira-kira iya nanti nih untuk tahun baru kita mau ngadain acara ya Pak ya? Insya Allah kalau memang ada waktu sama rezekinya pasti kita ada kita vlog lagi. Nah kita yang kita lihat-lihat daerah Anyer yang walaupun memang yang biasa aja, cuma kita explore lagi yang tempat-tempat yang bagus, yang indah lah untuk di take view-nya gitu. Jadi Pak, kalau menurut lu nih Pak, baik lagi lah sono lah ya kan. Karena juga obrolan apa aja ini mah Pak baik. Kayak cewek-cewek enak sih yang mana sih? Apanya? Cewek-cewek. Apanya yang enak? Nyedak gitu. Ya, nggak tahu kalau itu ya. Nggak bisa. Nih kalau tentang curhatan wanita, curhatan tentang apa? Ya ini tempat gua cerita. Gua cerita sama dia. Pandu main sama banci ini. Anjing enggak bangsat. Kagak anjing, seenggaknya gua kagak normal. Jadi kayak gua ada problem sama someone. Iya, yang kemarin ditinggal nikah. Sad boy gitu, bad boy ya kan. Orang ketiga yang gua kira bakal berhasil ternyata. Wih, shit, itu. Ntar lu gua cerita nih. Boleh kan? Nah, ya. Kayak jadi waktu itu salah satu mantan lu kan? Iya. Nikah ya kan, nikah gitu, ngadain acara dan dia diundang. Dan gua kira tuh sebagai mantan kayak ngapain sih datang ke acara pernikahan mantan, ya kan nggak penting. Nggak taunya salah, dia itu datang main dengan gentlenya, dengan nggak membuat kegaduhan di sono, nggak kayak cowok-cowok lainnya, bener nggak? Yang bikin TikTok, yang sad boy itu yang alay-alay kan ketemu ya, elah. Kalau dia nggak, dia gentle banget, dia seakan-akan kayak gua tamu gitu, gua biasa aja. Dan lu sekarang lu ya lu, gue ya gua gitu aja kan. Dan gue sebelum berangkat itu di mobil tuh gini, dan gue sama dia tuh ya ada satu perkataan dia yang terus bebayang di gue gini, Jul,
lu salah satu orang ketiga yang berhasil dah katanya. Gua kira lu nggak bakal gini, kayaknya lu bakal berhasil. Nah itu perkataan yang teringet-inget di gua terus, gila, sampai gua masuk kondangan, sampai gua ketemu sama mantan dia juga yang udah nikah, sampai kebayang-bayang terus. Terus nggak lama pas udah beberapa hari kemudian, udah selang, udah tahun baru tuh ternyata tidak berhasil. Nah, tidak betul, sesuai dengan ekspektasi. betul, gue bilang. Udah kan, terus gue langsung mikir ke situ. Anjing, ini perkataan Iqbal enggak, gue bilang. Enggak benar. Salah gue bilang predisinya ini, gue bilang. Tapi mungkin untuk orang ketiga yang bertahan lama, mungkin betul gua yang bertahan lama karena cukup 2 tahun juga, ya kan. Tapi malah kayak udah putus, diambil sama orang lain lagi, malah orang yang itu yang berhasil sampai nikahin langsung gitu. Gue bilang anjing, situ kayak udah lah ya kan, namanya juga ya lagi juga gue nggak ada gue udah nggak ngarep lagi sih. Iya gue bisa bilang kenapa gue bilang berhasil karena pengalaman gue pun yang setelah si X yang anak kampus gue dapet jeda sekali dapet. Nah itu gue niatin untuk gue seriusin dan gue nikahin pada saat itu. Nah posisinya pada saat itu gue juga pun orang ketiga. Gue orang ketiga yang ternyata gagal. Dan makanya itu lo bilang kayak gitu ke gue. Iya. Aneh gue bilang seperti itu. Gue orang ketiga yang gagal. Tapi kayak lu selama lu pacaran nih Pak, lu pernah nggak sih kayak dibawa ke orang tua? Oh iya, kalau udah ya udah umur kayak beginilah pastilah harus bawa lah. Ya apalagi kita mau niat serius ya kan, nggak main-main, nggak cuma pengen enaknya doang. Buka aplikasi Red Doors, booking, hepoy doang. Dan udah lu kenalin kan ke keluarga lu? Udah kayak semua udah kenal. Pengen serius gitu. Iya, gue udah umbar-umbar tetangga, temen gue, bahkan mantan gue yang kemarin waktu beliau belum menikah gue umbar. Ternyata gagal. Ya mungkin bukan jodoh. Sudah lah, dia balik lagi apa mantan yang sebelumnya. Sama kalau gue gini Pak, gue udah cerita di podcast si Sugeng nih. Podcast sama Sugeng ngobrol. Gue tuh sebenarnya belum pernah bawa pacar gua atau pasangan gua ke depan orang tua gua atau keluarga gua belum pernah. Terkecuali gua mau serius. Kan gua bilang gini ke cewek, kalau lu udah gua bawa ke keluarga gua, terutama ke depan orang tua gua atau ke abang-abang saudara gua semuanya, berarti lu spesial. Lu yang bakal gua seriusin. Dan udah pernah nginep sama emak gue juga. Ngapain? Udah tidur bareng maksudnya. Sama lu nya nggak? Enggak lah. Nah malam itu enggak, soalnya ada nyokap gue Pak. Iya. Takut ya. Nah enggak lah, jaga jarak juga tahu kan. Iya. Nah udah tidur baru di belakang ya. Nah setelah itu ya udah gue jalan-jalan lagi, main lagi kan sama dia. Udah tuh gue udah bilang gini. Nyatanya enggak apa? Nggak nggak berkelanjutan. Terus juga kayak anjing, gue lebih nyesel sih sebenarnya. Gue nyesel karena kenapa? Nyesel karena gue udah memperkenalkan salah satu wanita ke hadapan keluarga gue yang selama ini gue pacaran belum pernah gue kenalin ke keluarga gue, dan ini gue kenalin. Gue nyesel karena kan gue bilang tadi, gue sekalinya gue kenalin gue pengen serius. Nyatanya enggak, malah gagal. Iya. Nah, itu ya nggak masalah sebenarnya, namanya ya berkomitmen dalam suatu hubungan ya kan. Nggak hanya dalam suatu hubungan, dalam apapun pasti ada resikonya. Ya resikonya salah satunya adalah ya putus, pisah, dan nggak jadi. Itu ada resiko. Jadi nggak ada yang perlu disesali. Doakan saja yang terbaik. Sekarang udah baik, mereka udah bahagia, ya udah. Tinggal jalanin lu nya. Tinggal lu yang bahagia. Yang penting lu udah dapet, udah gitu aja. Ya nggak? Dapat apa? Anak-anak
anak-anak yang deket sama dia, Pandu, ya kan, yang deket-deket sama si Pandu, kayak si Cason segalanya udah tahu dah. Mending dapet, udah. Bohong ya. Nggak ada ruginya. Jangan percaya. Enak kan? Ah? Enak kan? Enak lah ngopi bareng Pandu. Main di dapur udah kayak gitu. Oke. Jadi buat lu Pak, Iya. misalnya kayak mau ngasih tips nih, ya kan? Apa sih tips dari lo? Ya tips dari lu kayak kan kemarin sih anak-anak kan gue ngomong Iqbal ya, ini orangnya. Nah lu juga udah tahu nih, ini sahabat gua. Mantap, sahabat gue juga. Ampun. Yang jago. Dan menurut lu tips untuk ya kan kita kan sama-sama gagal dalam hubungan percintaan nih. Ya gue pengen tahu lah tips dari lu aja. Mungkin lu dari situ udah termotivasi untuk tips untuk menjalin hubungan ke jenjang serius sampai pokoknya sampai awet gitu, sampai ke jenjang pernikahan lah. Iya. Tips paham lah. Iya, gua paham. Kalau menurut gua, sepengalaman gua yang nggak terlalu luas wawasannya, kalau memang jangan dulu sih sebenarnya untuk langsung ke jenjang yang serius. Kalau masih tahap awal perkenalan aja dulu, cocokin. Nggak ada yang nggak serap kita cocokin, karena memang nggak ada yang manusia itu yang sempurna, dalam artian sempurna dalam kriteria kita gitu, nggak ada. Jadi kita harus saling ngelengkapin, maklumin kelemahannya, ya kan, maklumin kejelekannya. Kita ambil yang kita ambil dan kita pandang yang baik-baiknya aja, yang positif-positifnya gitu. Terus kalau untuk menikah, ya gue belum ada pengalaman sih ya. Belum. Cuma alangkah baiknya memang untuk ke jenjang pernikahan jalanin aja dulu kayak semacam 5 bulan trial dulu bagaimana orangnya, bagus kah untuk matang kah untuk jadi ciri-ciri seorang pasangan yang nantinya akan sehidup semati. Dia mati dulu lah ya kan. Iya, sehidup semati. Nah barulah kita kenalin ke keluarga. Perlahan kita kenalin ke keluarga, bawa aja ke keluarga bagaimana menurut orang tua kita, cocokkah di si dia ini untuk kita gitu. Begitu juga sebaliknya dengan betul. Kayak cari bibit bobotnya. Iya. Nah penting banget gitu sih menurut gua. Walaupun nggak terlalu berbobot, pembicaraan simpel, ucapan yang ya mainstream lah. Cuma kalian bakal cerna kalau dengan bahasa sederhana kayak gitu. Jadi gimana nih? Obrolan untuk saat ini? Ya mantap. Tutup aja. Ya mungkin karena gimana ya, kita kurang gimana sih? Kayak kurang bersemangat. Iya anjing monyet. Kayak kurang. Lu main TikTok ya? Agak. Gua menikmati ciwi-ciwi yang joget-joget. Gua kira nikmat yang main Lost Doll gitu kan. Enggak suka. Ya karena kita kurang bersemangat untuk hari ini. Bukan bersemangat kayak gimana ya, karena topik pembicaraan semalam udah habis. Pembicaraan sekarang udah habis sama semalam. Dan cuma gara-gara mic doang kagak hidup, jadi kayak anjing kok bisa begini gitu kan. Itu banyak pembicaraan atau banyak topik yang wah gila sih, spontanitas tanpa berhenti. Jadi malas sekarang. Jadi kayak sekarang tuh kalau kayak nanti kita kasih footage-nya lah. Walaupun tanpa suara. Nanti Abang Pandu kasih footage. Nanti mungkin untuk podcast berikutnya atau episode yang nantinya kita bahas lagi di lain waktu ya kayak. Siap. Kita bertemu lagi di lain hari dengan view yang lebih bagus dibandingkan tembok pink jelek ini. Perawan. Tapi ya gitulah. Oke. Jadi cukup sekian dari saya. Segini aja. Mohon maaf kalau obrolannya nggak jelas, pembicaranya nggak bermutu mungkin ya karena ini cuma dokumentasi aja kalau gue sama dia. Ayo. Ya udahlah,
Oke. Jangan lupa ngopi bareng. Ngopi bareng Pak Handu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dude. Betul. Gratis. Enak banget ya. Thank you.